Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih terus mengupdate kepada Anda bagaimana situasi banjir, tanah longsor, dan juga pergerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat diakibatkan oleh kondisi cuaca ekstrim, hujan dengan intensitas tinggi selama lebih dari 24 jam terakhir. Untuk memantau kondisi terkini di sana, kami bergabung dengan kontributor Metro TV, Apit Hairuman. Apit, selain kondisi terkini banjir dan juga evakuasi yang sudah Anda sampaikan sebelumnya bahwa evakuasi masih terus berlangsung sampai dengan saat ini, di saat yang sama warga juga masih terus bertahan di rumah mereka, terutama di Kecamatan Purabaya yang kondisi banjirnya memang tidak separah di kecamatan lainnya. Tapi kalau secara keseluruhan di Kabupaten Sukabumi, apakah bisa dikatakan bahwa kondisi bencana ini terjadi dengan merata di Sukabumi? Ya, baik. Dari informasi yang saya terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bahwa bencana akibat hujan dengan intensitas cukup tinggi dari sejak kemarin hingga saat ini, ada beberapa data ataupun wilayah yang memang dilanda bencana banjir, longsor, dan pergerakan tanah. Seperti banjir itu untuk informasi sementara itu berada di 7 titik ataupun ada di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi seperti di wilayah Cimas, Geger Bitung, Pabuaran, Kecamatan Sidolok, dan Kecamatan Tegal Bulut yang saat ini ketinggian air di wilayah tersebut memang bervariatif dari mulai 50 cm hingga 80 cm. Namun dari beberapa video amatir yang beredar dan memang itu berada di wilayah Kabupaten Sukabumi bahwa ada beberapa kendaraan yang memang terjebak ataupun terbawa hanyut banjir dari luapan sungai di wilayah Sagaranten dan Pabuaran. Sementara itu selain banjir, wilayah Kabupaten Sukabumi juga dilanda longsor yang terjadi di 7 titik, diantaranya di Kecamatan Cikembar, Kecamatan Warung Kiara, Kecamatan Bandara Gadung, dan Kecamatan Nyalindung, serta ada beberapa kecamatan yang memang saat ini masih dalam pendataan tim lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara itu, BPBD juga mencatat ada wilayah yang memang dilanda pergerakan tanah seperti wilayah Kecamatan Nyalindung, wilayah ada di beberapa di wilayah Pelabuhan Ratu juga, ada di beberapa kecamatan yang memang memiliki potensi wilayah-wilayah yang terjadi pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi. Hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama aparat kepolisian, TNI Polri dan sejumlah relawan dan tim SAR terus melakukan penanganan upaya dari bencana yang hari ini terjadi di hampir merata di wilayah kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Marcelina. Ya, Apit, terkait dengan korban sejauh ini, apakah ada data sudah berapa banyak kakak yang terdampak ataupun terutama ini soal korban jiwa? Bagaimana informasinya? Informasi yang saya terima memang ada dilaporkan bahwa ada satu korban yang hilang akibat terbawa banjir. Namun kami harus terus melakukan konfirmasi lagi terkait kondisi bagaimana korban ataupun adanya korban lainnya yang memang terbawa ataupun menjadi korban akibat bencana hujan deras ataupun bencana banjir di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini. Informasi yang saya terima hingga saat ini memang tim SAR terus melakukan upaya pencarian di wilayah yang memang disebutkan bahwa korban terbawa hanyut di wilayah Sagaranten yang saya ketahui. Hingga saat ini masih dalam pencarian dan terus dilakukan upaya penanganan ataupun tim yang berada di wilayah tersebut. Mas Erina. Ya, Apit,
Dari pihak pemerintah setempat, apakah ini sudah menyalurkan bantuan selain bantuan evakuasi? Apakah ada bantuan logistik yang dibutuhkan? Mengingat kondisi banjir ini kemudian membuat akses jalan terputus. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari warga? Apakah ada bantuan tersebut? Ya, informasi yang saya terima memang sejauh ini petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah TNI Polri saat ini masih fokus terhadap penanganan dan evakuasi ataupun pembuatan tenda yang untuk disiapkan bagi para pengungsi yang memang hari ini terjebak banjir di wilayah, terutama di wilayah Pelabuhan Ratu. Informasi yang saya terima memang bantuan untuk korban bencana banjir ini belum bisa disalurkan ataupun belum mendapat atau didistribusikan kepada para korban. Karena saat ini informasi yang saya terima bahwa petugas dan BPBD masih fokus terhadap untuk penanganan banjir ataupun bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini. Marcelina. Baik, bantuan artinya belum bisa disalurkan dan masih fokus pada upaya evakuasi dan juga penyelamatan warga. Kondisi warga saat ini seperti apa, Apit, yang mereka memilih bertahan di rumah? Apakah ada laporan terkait dengan mulai menderita penyakit begitu? Bagaimana kondisinya? Ya, informasi dari warga sekitar yang hari ini saya berada di Kecamatan Surabaya bahwa memang warga masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing, belum bisa keluar karena genangan banjir masih menggenangi rumah mereka. Namun belum dilaporkan adanya warga yang memang terserang penyakit karena bencana banjir yang hari ini memang terjadi lumayan cukup parah, belum dirasakan dampak dari banjir ini. Sehingga masyarakat saat ini masih tetap bertahan di rumah masing-masing, khususnya terutama yang berada di wilayah Kecamatan Surabaya, tetap saya berdiri di sini. Warga masih tetap bertahan dan terlihat di belakang saya juga hujan sudah mulai sedikit mereda, meskipun masih tetap gerimis, tetapi juga banjir di belakang saya ini sudah mulai agak surut. Gitu, Mas Erlina. Baik, di sejumlah wilayah banjir sudah mulai surut dan kondisi cuaca juga sudah mulai reda, hujan begitu ya. Tapi Apit, kalau kita juga melihat beberapa waktu terakhir, misalnya pada awal bulan November kemarin, ini juga sempat terjadi banjir dan longsor di Sukabumi. Apakah dari 1 bulan terakhir ini memang sudah ada upaya pemulihan, upaya mencegah bencana untuk kembali terjadi, atau sebetulnya belum ada perbaikan yang signifikan sehingga di awal Desember ini kembali terjadi bencana di sana? Ya, mengingat cuaca ekstrim yang bulan terakhir ini memang terjadi di wilayah Sukabumi, Jawa Barat ini, beberapa kali kejadian bencana banjir ataupun longsor memang terjadi di wilayah beberapa kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Meski begitu, pemerintah daerah terlihat memang sudah melakukan upaya-upaya untuk memberikan himbauan ataupun bantuan kepada para korban yang memang pada saat itu menjadi korban bencana banjir ataupun bencana longsor. Dan seperti beberapa waktu lalu bahwa terjadi longsor di wilayah Kecamatan Nagrak yang menggerus satu rumah. Saat itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah TNI Polri sudah menyalurkan bantuan, namun himbauan tetap diberikan. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri hari ini sudah mengeluarkan siaga darurat bencana, dan itu sudah dilakukan himbauan ataupun sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terutama kepada warga ataupun wilayah yang memang terkena dampak dari bencana alam ini. Marcelina. Ya, kondisi sungai atau tanggul di wilayah Sukabumi, terutama kecamatan yang paling terdampak, sebetulnya seperti apa, Apit? Apakah kondisinya cukup memadai, dan juga mengingat peringatan dini bencana kan sebetulnya sudah dikeluarkan ya oleh BMKG memasuki akhir tahun ini. Apakah memang
peringatan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki kondisi sungai dan tanggul di sana? Ya, untuk kondisi sungai yang hari ini terjadi luapan banjir cukup parah, terutama berada yang di wilayah Sageranten dan Pabuaran dan wilayah Kecamatan Sidolong. Itu sebetulnya sungai Muara Cikaso itu memang memiliki lebar yang cukup besar dan panjang muara Sungai Cikaso ini juga cukup panjang. Namun ini akibat dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir ini, khususnya dari kemarin curah hujan dari sejak pagi hingga hari ini kembali masih tetap terjadi hujan kembali, diduga menjadi penyebab meluapnya air sungai yang mengakibatkan tidak bisa menampung ataupun meluap ke wilayah dan masuk ke permukiman warga khususnya di wilayah Kecamatan Sageranten dan Pabuaran. Aliran sungai yang memang beberapa titik di wilayah Kecamatan Pabuaran maupun di wilayah Kecamatan Sageranten dan hingga Sidolong, menurut saya memang ini terjadi jika hujan lebat dan bertahan cukup lama, memang bisa menjadi aliran air ini meluap sehingga warga juga menurut informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus diberikan himbauan untuk tetap waspada menghadapi bencana ekstrim ini. Baik, Apit, kami masih akan kembali kepada Anda untuk memperdalam bagaimana situasi terkini di Sukabumi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Warung Mang Bae, susunan rumput. Asep, anu biru. Mau acau ngeselengit di mana sabelah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.